Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini sebelum kita akan bertemu di pertemuan besok hari, tetapi sekarang kita akan terlebih dahulu belajar materi pengantar kita untuk materi di bab 2 ini. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas seputar pengampunan, arti mengampuni gitu ya. Jadi kita tahu bahwa mengampuni artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang sudah dia lakukan kepada kita dan kita tidak lagi mengungkit kesalahan tersebut. Nah, jadi di kali ini pertemuan yang akan kita bahas, kita akan membahas materi yang selanjutnya di bab yang kedua dengan judul Karya Pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Bahan Alkitab atau ayat bacaannya terambil dari dalam Efesus 4 ayat 32, lalu ada di dalam Kolose pasal 3 ayat 13. Nanti anak-anak di rumah bisa baca secara mandiri ya ayat-ayat. Tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan selama kita mempelajari di bab yang kedua. Yang pertama, kita akan belajar untuk memahami karya pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Lalu yang kedua, setelah kita memahami, lalu kita dapat menjelaskan bagaimana pengampunan yang Allah telah lakukan untuk manusia. Nah, yang ketiga, menjelaskan alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, kita diharapkan dapat menunjukkan sikap, khususnya caring, yaitu menunjukkan sikap kasih kita. Lalu yang kelima, dalam pembelajaran ini kita diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Lalu di pembahasan kali ini kita akan membahas makna pengampunan. Nah, dari seorang tokoh yang bernama Gordon Wilson. Apakah anak-anak sudah pernah mendengar kisah dari Gordon Wilson? Kalau tidak, kita akan memperhatikan dengan seksama bagaimana kisahnya. Jadi ini adalah gambar Gordon Wilson. Dia lahir tahun 1938 dan meninggal di tahun 2017. Nah, Gordon Wilson ini adalah seorang pria berasal dari Irlandia. Dia memiliki seorang putri yang berusia 28 tahun yang bernama Mary. Nah, pada saat itu Gordon dan putrinya pergi menonton pawai di kota Enniskillen di Irlandia Utara. Lalu ketika mereka berdiri sedang menyaksikan pawai dalam acara tersebut, tiba-tiba sebuah bom dari teroris meledak di belakang mereka. 6 orang tewas seketika karena ledakan itu. Gordon dan putrinya terkubur beberapa meter di bawah tumpukan batu. Lalu Gordon merasakan bahu dan lengannya terluka, tetapi dia tidak dapat bergerak. Kemudian dia merasakan ada seorang yang menyentuh jari-jarinya. "Ini ayah kan?" bisik Mary. "Betul, Mary," sahut ayahnya. Gordon mendengar suara samar orang-orang yang berteriak kesakitan. Kemudian suara yang jauh lebih jelas, yakni teriakan Mary. Dia meremas tangan putrinya kuat-kuat sambil berkali-kali bertanya, apakah dia baik-baik saja? Di antara jerit kesakitannya, Mary berkali-kali meyakinkan ayahnya bahwa dia baik-baik saja. "Ayah, aku sangat mengasihi ayah." Itulah kata-kata terakhir putrinya yang didengar oleh Gordon.
4 jam kemudian setelah mereka akhirnya diselamatkan, Mary meninggal dunia di rumah sakit karena mengalami kerusakan parah di otak dan tulang belakangnya. Selanjutnya, siang itu seorang wartawan BBC ingin mewawancarai Gordon. Setelah dia menggambarkan apa yang sedang terjadi, wartawan itu bertanya kepada Gordon, "Bagaimana perasaan Anda terhadap orang yang memasang bom itu?" Jawabannya sangat mengejutkan. "Saya tidak membenci mereka," sahut Gordon. "Saya tidak dendam kepada mereka." Kata-kata yang sengit tidak akan menghidupkan Mary Wilson kembali. "Saya akan berdoa malam ini dan setiap malam agar Allah mengampuni mereka." Sebagian orang menduga bahwa pernyataan itulah yang akhirnya menenangkan kelompok-kelompok militer yang sebelumnya sangat marah terhadap pengeboman itu. Dan hal itu akhirnya mencegah terjadinya suatu serangan balasan yang berdarah. Pada bulan berikutnya, banyak orang yang bertanya kepada Gordon bagaimana dia dapat mengampuni tindakan kejam yang didasari oleh kebencian tersebut. Gordon mengatakan, "Hati saya memang terluka. Saya telah kehilangan putri saya, tetapi saya tidak marah. Kata-kata terakhir Mary kepada saya, kata-kata kasih, menumbuhkan kasih di dalam hati saya. Saya menerima anugerah Allah untuk mengampuni melalui kekuatan kasih-Nya bagi saya. Selama bertahun-tahun, setelah tragedi yang merenggut nyawa putrinya dan yang juga nyaris merenggut nyawanya sendiri itu, Gordon Wilson bekerja tanpa mengenal lelah untuk memperjuangkan kedamaian dan rekonsiliasi di Irlandia Utara sampai akhir hayatnya. Jadi, kisah Gordon yang sudah kehilangan putrinya yang disebabkan oleh pengeboman bom yang dilakukan oleh teroris tidak membuat dia dendam, tidak membuat dia marah kepada teroris, tetapi bahkan dia mengatakan dia akan mendoakan mereka supaya Allah mengampuni apa yang sudah mereka lakukan. Jadi ini adalah kisah pengampunan dari Gordon Wilson. Nah, anak-anak, setelah kalian memperhatikan dengan baik, mendengarkan dengan baik kisah Gordon Wilson ini, selanjutnya kalian akan diberikan tugas untuk menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa makna dari tindakan Gordon Wilson tersebut? Lalu yang kedua, mengapa Gordon Wilson rela mengampuni teroris yang telah menyebabkan putrinya tewas? Lalu yang ketiga, jika kamu adalah Gordon Wilson, bagaimana sikapmu terhadap para teroris tersebut? Nah, jadi ada 3 pertanyaan yang akan kalian jawab, dan jawabannya silahkan dikirim di kolom tugas di Google Classroom kalian. Oke? Sampai sini dulu pengantar materi kita di bab yang ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.